Okey, alhamdulillah. Nasib baik aku berjaya main mod practice. Kalau kalah tak tahulah aku nak cakap. Okey, so main practice dah. Okey, next. Tengok video system learning. Okey, let's go. So, video system learning tu which is ni gampang. Ni system learning. Delicious game, so crunchy. Jump. Sebelum kita mulai videonya, gue mau disclaimer dulu nih. Video ini gue bikin untuk teman-teman yang baru belajar Mobile Legends dan masih suka bingung sama game ini, diambang-ambang keputusasaan, dan hampir-hampir mau uninstall game ini karena nggak paham ya gimana sih di game mainnya. Jadi buat yang udah ngerti sama pembahasan kali ini, boleh sama-sama awasin penjelasan gue. Kalau ada yang keliru, boleh ditambahin di kolom komentar juga. Dan penjelasan kali ini kita nggak bikin terlalu detail ya. Jadi buat kalian yang baru main, gak akan berasa game ini jadi terlalu ribet banget guys. Ya, setelah gue bahas basic dari cara main game Mobile Legends di video yang ini, hari ini gue bakalan bahas hal yang kalau gue lihat kayaknya perlu juga nih buat dibahas. Buat kalian-kalian yang baru main game Mobile Legends, pernah nggak pas pencet match, sebelum start tuh pilih-pilih map yang mau dipakai, terus kalian nggak sengaja lihat tombol di sini terus iseng dipencet aja kan? Nah, pas dipencet, wih, di sini ada map dari Mobile Legends yang lebih HD dari yang ini pastinya. Nah, di sini ada tulisan laning. Terus di bawah sini ada gold lane, mid lane, roam, jungle, sama XP lane. Nah, hari ini mereka ini nih yang bakalan kita bahas. Seperti yang kalian tahu, Mobile Legends itu pertandingan 5 lawan 5 yang mungkin buat yang baru main, ya udah, main mah main aja. Pilih aja hero apapun yang kita suka, terus ya udah jalan aja kemanapun yang kita mau kan. Padahal pada kenyataannya game MOBA yang satu ini tuh tidak sesimpel itu guys. 5 player dalam tiap tim itu dibagi jadi 5 posisi yang berbeda berdasarkan sistem laning yang kita lihat di awal tadi, dengan tugas yang berbeda-beda pula. Biar lebih gampang, gini nih. Ini map Land of Dawn yang kalian isi waktu pertandingan dimulai ya. By the way, yang nggak tahu, Land of Dawn itu tuh sebutan umum buat Ni aku baru tahu pasal ini. Terkatakan nampak. Nah, dalam map ini akan kebagi 3 jalur utama yang ada di jalan besar ini, dan kita sebut itu land. Terus ada jalur sungai yang jadi perbatasan antara area kita sama area musuh, Turtle Pit, Lord Pit, sama area hutan buat masing-masing tim yang diisi sama monster-monster hutan dengan sebutan Creep dari Muntun. Sejak match dimulai, kedua tim itu bakalan dapetin prajurit-prajurit yang maju dari base ke masing-masing jalurnya ini di sepanjang permainan dengan interval tertentu. Jadi bukan nggak berhenti muncul ya, nanti muncul satu gelombang, terus beberapa saat kemudian baru muncul lagi. Gitu terus sampai pertandingannya selesai. Nah, prajurit ini Muntun kasih nama Minion. Tapi bukan Minion yang ini ya, namanya aja yang sama. Dan setiap satu kelompok minion itu kita sebut wave minion atau gelombang minion. Di 5 menit awal pertandingan, gelombang-gelombang minion ini tuh bakalan berbeda jenis antara minion yang jalan ke jalur atas, jalur tengah, sama jalur bawah. Ada 3 jenis wave minion di Mobile Legends yang ditentuin sama prajurit paling belakangnya untuk 5 menit di awal tadi. Pada wave minion biasa, wave minion gold, dan wave minion XP. XP ini maksudnya experience ya, alias pengalaman. Nanti kita bahas lebih detail nih guys. Minion biasa, si prajurit paling belakang nggak bawa apa-apa. Sedangkan buat wave minion gold itu bentuknya kayak gini. Dia bawa gerobak yang isinya koin-koin. Di wave minion XP, dia itu bawa gulungan kertas kayak gini guys. Nah, secara umum, setiap kalian bunuh makhluk apapun di dalam pertandingan, kalian itu pasti dapetin gold sama XP tadi ya. Gold bakal ngisi angka di pojok kanan atas ini yang fungsinya itu buat beli item-item pendukung dari hero yang kalian pakai biar makin GG. Terus XP itu ngisi lingkaran ini buat naikin level hero kalian yang ditunjukin di angkanya tadi. Kalau levelnya makin gede, kemampuan dasarnya makin oke, sama skill-skillnya bakalan makin kebuka dan makin berdamage. Maksimalnya ada di angka 15. Nah, ketiga jenis minion ini akan ngasih XP sama gold, tapi porsinya beda-beda. Simpelnya kalau minion biasa ngasih XP sama gold, minion XP ngasih gold yang sama kayak minion biasa, tapi XP-nya lebih banyak. Sedangkan minion gold akan ngasih XP yang sama minion biasa, sedangkan goldnya lebih banyak. Nah, nanti ketiga jenis minion ini tuh bakalan ngisi 3 jalur berbeda yang ada di Land of Dawn. Minion biasa akan ngisi jalur tengah, sedangkan minion gold sama minion XP itu akan nempatin salah satu jalur di atas ataupun di bawah. Dan para minion-minion ini tuh jadi salah satu faktor terbesar yang nentuin sistem landing yang akan kita bahas hari ini. Nah, lane yang kita maksud itu XP lane sama gold lane.
Kedua lane ini tuh ada di sisi atas sama sisi bawah map yang posisinya itu nggak tetap ya. Kadang gold lane-nya di atas, XP lane-nya di bawah, dan bisa juga sebaliknya. Nggak bisa ditentuin, tapi yang pasti pas pertandingannya dimulai, kalian bisa lihat keterangan jenis lane-nya dari lambang yang ada di map. Ini lambang gold lane yang diisi sama minion gold, dan ini lambang kalau lane-nya diisi sama minion XP alias XP lane. Apa sama aja atau beda? Tentunya ada bedanya dong. Selain dari masing-masing lane yang ngasih XP atau gold lebih, gold sama XP lane itu juga akan ngasih kondisi match yang berbeda buat kalian yang isi lane tersebut. By the way, gold lane kita sama musuh itu bakalan sama ya. Artinya kalau kita gold lane-nya di atas, berarti tim musuh itu gold lane-nya ada di bawah kalau pakai point of view mereka. Nah, perbedaan selain resource-nya itu ada di kedua pit ini guys. Turtle Pit sama Lord Pit-nya. Turtle ini tuh bakalan muncul di awal pertandingan setelah 2 menit pertandingan berlangsung. Sedangkan Lord bakalan muncul setelah menit ke-9. Nah, Turtle ini akan selalu muncul pertama kali di XP lane. Dan tim yang berhasil ngebunuh Turtle ini, berarti mereka itu bakalan dapetin XP sama gold lebih. Jadi mereka otomatis bakalan lebih unggul dari segi XP sama gold. Makanya si kedua tim itu bakalan berusaha untuk jagain Turtle ini biar gak dibunuh lawan. Karena ini bakalan ngasih kerugian yang gede banget. Nah, itu tuh pembagian lane utamanya. Simple, gak ribet-ribet banget. Sebelum kita lanjut, biasa ya. Untuk yang mau top up diamond murah terpercaya, bisa cek Instagram Diamond Shop gua di cs_diamond store atau langsung WA ke nomor yang ini. Oke? Ya, sekarang kita bakalan bahas tugas dari masing-masing lane yang tentunya juga akan nentuin hero apa yang sesuai untuk kalian pakai nanti. Jadi silakan aja disesuaiin. Kita mulai dari XP lane. Dapat XP lebih cepat, berarti levelnya lebih cepat. Tugas dari hero yang ada di lane ini tuh pertama nge-push turret. Jadi kalau buat yang ada di XP lane, fokus utama kalian itu ya bukan bunuh-bunuhan. Cuman karena dekat sama Turtle Pit, tentunya ini tuh jadi tugas XP lane juga. Bantu-bantu kalau tim kita lagi gebukin Turtle, biar tim kita menang damage. Tapi balik lagi sama situasi pertandingan. Kalau Ya, dalam arti kita cuma fokus ni je. Sebab yang selebihnya tu macam tak perlu. Tak perlu pun. Kalau ni benda ni penerangan yang seringkas. Tapi betul kan? Tak yalah, tak. Cuma ambil XP lane punya ni je, part je. silakan aja disesuaiin. Kita mulai dari XP lane. Dapat XP lebih cepat, berarti levelnya lebih cepat. Tugas dari hero yang ada di lane ini tuh pertama nge-push turret. Jadi kalau buat yang ada di XP lane, fokus utama kalian itu ya bukan bunuh-bunuhan. Cuman karena dekat sama Turtle Pit, tentunya ini tuh jadi tugas XP lane juga. Bantu-bantu kalau tim kita lagi gebukin Turtle, biar tim kita menang damage. Tapi balik lagi sama situasi pertandingan. Kalau memang aman, ya fokus kalian ke turret aja. Biasanya lane ini diisi sama hero-hero yang punya role fighter dengan alasan punya HP lebih tebal, jadi lebih bisa nahan damage waktu lagi ngebantu tim dari awal pertandingan dimulai. Sedangkan buat gold laner itu jalur yang punya keunggulan dari perolehan gold yang bikin item kalian itu jadi lebih cepat kekumpul. Bikin jalur ini jadi jalur yang cocok banget buat hero-hero dengan role marksman. Kumpulin gold sebanyak-banyaknya, beli item sebanyak-banyaknya, sampai udah jadi tinggal bantai-bantai. Dan kebalikan dari XP laner, gold laner itu tuh lebih berperan aktif di pertengahan sampai akhir pertandingan. Di atas 10-15 menit baru mulai aktif ngebantu-bantu teman satu tim karena itemnya udah mulai banyak dan damage-nya udah mulai sakit. Tapi ingat, buat posisi yang satu ini tuh dianjurin. Bagi tak apa. Sebab macam mana nak cakap yang benda tu, kita tak payah ambil tahu sangat. Kita cuma ambil part fighter saja. So kita punya AXP kan. So fokus utama kita ialah push turret dan satu lagi bantu apa tadi? Turtle, right? Get more, pay less. Toon Talk Epic Master. Buat posisi yang satu ini tuh di pertengahan sampai akhir pertandingan, di atas 10 sampai di perolehan gold yang bikin item kalian itu jadi lebih cepat kekumpul, bikin turtle biar tim kita silakan aja disesuaiin. Kita mulai dari XP lane. Dapat XP lebih cepat, berarti levelnya lebih cepat. Tugas dari hero yang ada di lane ini tuh pertama nge-push turret. Jadi kalau buat yang ada di XP lane, fokus utama kalian itu ya bukan bunuh-bunuhan. Cuman karena dekat sama Turtle Pit, tentunya ini tuh jadi tugas XP lane juga. Bantu-bantu kalau tim kita lagi gebukin Turtle, biar tim kita menang damage. Tapi balik lagi sama situasi pertandingan.
Kalau memang aman, ya Bantu fokus bunuh kalian ke turtle. turret aja. Biasanya lane ini diisi sama hero-hero yang punya role fighter dengan alasan punya HP lebih tebal, jadi lebih bisa nahan damage waktu lagi ngebantu tim dari awal pertandingan dimulai. Sedangkan buat gold laner itu jalur yang punya keunggulan dan Okay, tak apa. Sebab kita nak tahu part kita je, which is fighter kan. Okay, so fokus utama kita senang kata macam ni, tugas utama kita naik level. Lepas tu push turret, and then last sekali bantu serang turtle. Kalau teammate kita lagi nak serang turtle, so kita kena bantulah. Ataupun kalau tak pun jagalah. Sebab kita ada damage yang besar dan ada HP yang tebal lah. Okay. So itu penjelasan sistem learning. Alright. So dekat sini kiranya tengok video sistem learning tu dah beres lah ya. Yang lain-lain tu tak apa, sebab benda tu pun bukan, tak ada kena dengan ni. So tengok video sistem learning, okay beres. Okay, lepas tu tengok video tutorial ESP. Ni kita nak tengok detail dia. Detail macam mana nak jadi player yang main EXP. Okay, let's go.